Oke, halo teman-teman semuanya. Kita balik lagi di seri video kalkulus. Dan topik pertama yang akan kita bahas judulnya adalah Basic Properties of Numbers. Mendekat dulu supaya bisa gampang nulisnya. Agak ngeblur ya? Ngeblur nggak? Nggak. Oke. Jadi bagian pertama kita kasih judul Basic Properties of Number. Atau bahasa Indonesianya sifat-sifat dasar bilangan. Mungkin teman-teman wondering, ngapain belajar sifat-sifat bilangan? Ini kan obvious, udah belajar dari SMP gitu ya. Bahkan dari SD beberapa, apa yang spesial gitu ya. Nah, kita mulai membahas ini karena dalam level ini udah kita akan coba bahas atau kita review, tapi bukan dari perspektif yang dulu kita pelajari. Kita mau coba tambahkan makna lebih dalam ke operasi-operasi atau penyelesaian-penyelesaian matematis yang dulu mungkin kita biasanya take it for granted aja. Wah, susah banget ngomongnya. Prosedur-prosedur, penyelesaian-penyelesaian matematis yang dulu kita paham banget gitu ya. Kita coba add more meaning atau values ke situ. Nah, kita akan coba bahas tentu saja dari operasi-operasi dasarnya dulu ya. Ya, basically ada 4 yang kita kenal: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita coba bahas satu-satu. Kita coba bahas dari penjumlahan dulu, dan itu gue yakin akan udah banyak yang sebenarnya bisa kita bahas. Nah, ngomongin penjumlahan, salah satu yang menarik adalah ketika kita mau menjumlahkan banyak bilangan secara bersamaan. Jadi misalnya gue pengen jumlahin 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8. Udah misalnya. Ini kan hasilnya 25 ya. Bener nggak? 5, 10, ya 15, 20. Nah, ketika melihat operasi penjumlahan seperti ini, kalau kita mau pretelin, kita mau coba put more meaning di sini. Salah satu yang bisa kita pikirkan adalah sebenarnya prosesnya gimana sih kita ngejumlahin. Nah, kita bisa aja mencoba mengkonstruksi penjumlahan itu ya sebagai langsung 5 bilangan. Tapi jauh lebih natural buat kita, dan itu yang mungkin biasanya kita lakukan ketika kita definisikan penjumlahan itu secara berpasang-pasangan. Jadi 2 buah bilangan dijumlahkan, baru 2 buah bilangan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi dalam hal ini mungkin saja kita jumlahkan 2 dan 3 dulu. Baru ditambah lagi dengan 5 jadi 10, tambah lagi dengan 7 jadi 17, tambah lagi dengan 8 jadi 25. Jadi yang sebenarnya kita lakukan adalah kita jumlahkan secara pairwise atau berpasangan. Jadi penjumlahan itu operasi yang kita sebut operasi biner atau binary operation. Jadi membutuhkan 2 buah objek A tambah B. Dan A tambah B ini menghasilkan sebuah bilangan lain. Kita sebut saja C misalnya. Bilangan lain. Yang bisa jadi sama nilainya. Bisa jadi sama. Ya kan? C bisa jadi sama dengan A, bisa jadi sama dengan B. Yang kita akan cari tahu nanti kalau sama tuh kasusnya kayak gimana sih gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita punya operasi yang lebih dari 2, kayak misalnya tadi kan ada 5 bilangan yang terlibat ya, tapi let's assume kita cuma punya 3 sekarang. Kalau kita punya A plus B plus C, ini kan berarti sebenarnya masih multitafsir. Masih ada beberapa makna yang muncul dari sini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau memang kita melakukan penjumlahan secara berpasangan, berarti kita bisa saja menjumlahkan B plus C dulu, baru hasilnya kita jumlahkan dengan A. Atau kita bisa saja justru melakukan penjumlahan A dan B dulu, baru hasil jumlahkan dengan C. Ini yang mungkin teman-teman udah sering dengar juga. Ya oke gitu. Kita punya sifat untuk ini gitu ya, nanti kita akan bahas. Tapi sebenarnya we can give more appreciation to this, bahwa ketika kita memperkenalkan simbol tambahan,
yang adalah dalam kurung. Yang kita lakukan sebenarnya adalah mengklarifikasi ambiguitas. Jadi tadinya simbol A plus B plus C ini masih mengandung ambiguitas. Tapi kalau kita tambahin dalam kurung, tidak ada ambiguitas lagi. Karena kita tadi definisikan penjumlahan itu operasi biner. Dua bilangan dijumlahkan menghasilkan bilangan lain. Ini kan jadinya tidak ambigu, baik yang kiri ataupun yang kanan. Tapi apakah artinya kita nggak boleh menuliskan ini? Apakah artinya nggak boleh? Karena ambigu. Nah, ini adalah awal mula dari sifat pertama dalam bilangan yang akan kita bahas. Ya, sifat pertama, gua tulis pakai warna merah, kita sebut P1. Yang bilang jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan, maka A ditambah dalam kurung B plus C itu sama dengan A plus B di dalam kurung ditambah C. Jadi urutan operasi mau B plus C-nya duluan yang dilakukan ataupun A plus B-nya duluan yang dilakukan akan menghasilkan nilai yang sama. Tentu saja kita bisa observasi, kita bisa amati sifat ini dari contoh-contoh. Misalnya 2 ditambah 3 plus 5 sama 2 tambah 3 ditambah 5. Apakah hasilnya sama kalau kita ubah urutannya? Tentu saja sama. Ini hasilnya 2 ditambah 8 menghasilkan 10. Yang ini hasilnya 5 tambah 5 juga menghasilkan 10. Ya, dia sama. Jadi sifat ini sepertinya cukup natural untuk kita jadikan pegangan. Gitu ya, kita jadikan pegangan bahwa ya, bilangan dan operasi penjumlahan memiliki sifat ini. Nah, tapi tentu saja kalau kita punya lebih banyak bilangan, ini kita kan cuma punya 3 ya. Gimana kalau kita punya A plus B plus C, tapi tidak berhenti di situ, kita mau dijumlahkan lagi dengan D. Ini ambiguitasnya nambah, teman-teman. Paling tidak ada 5 opsinya. Bisa jadi dia A tambah B dulu, baru ditambah C, baru ditambah D. Bisa jadi B plus C-nya dulu, baru ditambah A, baru ditambah D. Bisa jadi B plus C-nya dulu, tapi dijumlahkan dengan D dulu, baru dijumlahkan dengan A. Bisa jadi C plus D-nya dulu, baru dijumlahkan dengan B, baru dijumlahkan dengan A. Atau A plus B dijumlahkan, C plus D dijumlahkan, baru hasilnya dijumlahkan. Ambiguitasnya nambah, dan tentu saja kalau teman-teman lanjutkan 5 bilangan, 6 bilangan, 7 bilangan, dan seterusnya, lebih banyak lagi opsi atau cara untuk bisa menjumlahkan sekian banyak bilangan tersebut. Nah, tapi kita bisa buktikan bahwa kelima cara menjumlahkan 4 buah bilangan ini menghasilkan nilai yang sama. Sehingga kalau kita bisa buktikan bahwa 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan 4 sama dengan 5, kalau kita bisa buktikan ini, maka A plus B plus C plus D lagi-lagi tidak ambigu karena nilainya sama. Sebagaimana tadi sudah kita amati bahwa 3 bilangan kalau kita punya 3 bilangan A, B, dan C, mau B plus C duluan atau A plus B duluan, dia akan menghasilkan nilai yang sama, sehingga notasi A plus B plus C tanpa dalam kurung tidak ambigu. Nah, apakah ini berlaku untuk 4 buah bilangan? Nah, kita bisa lihat bahwa kelimanya, 5 kasus ini sama sebagai konsekuensi dari P1. Jadi hanya dengan menggunakan P1, kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa notasi A plus B plus C plus D tanpa dalam kurung itu juga tidak ambigu.
Kita bisa buktikan yang pertama, 1 itu sama dengan 2 dan ini direct consequence atau konsekuensi langsung dari P1. Sebagai apa? Kita perhatikan bahwa yang saya arsir kuning itu adalah bentuk yang persis ada di P1. Persis ada di P1. Jadi saya ibaratnya tinggal buat P1, tapi kedua ruas saya jumlahkan dengan D. Gitu. Jadi 1 sama dengan 2 itu karena dari P1, gitu. Dari P1 kita dapat A plus B plus C sama dengan A plus B plus ditambah C. Tambahkan D ke kedua ruas. Maka didapatkan, nggak kelihatan. Nah, maka didapatkan A plus B plus C. Semuanya ditambahkan di A plus B plus C. Semuanya ditambahkan di. Which is adalah exactly pernyataan bahwa 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita mau lihat selanjutnya nih, yang mana yang kita bisa lihat sebagai kesamaan. Nah, kita lanjut ke urutan selanjutnya. Kita bisa tunjukkan bahwa 2 itu sama dengan 3. Dari mana? Lagi-lagi sebagai konsekuensi langsung P1. Kita coba lihat 2 dan 3. Nah, kalau tadi kita itu melihat urutan operasi dari A, B, dan C saja. Nah, tapi ya, kalau kita ambil P1, ya, P1. Ya, ini saya coret-coretan dulu ya. P1 itu bilang A, B plus C sama dengan A plus B plus C gitu ya. Nah, tapi sekarang kita punya 4 bilangan. Oke, ini plusnya saya hilang. Kita punya 4 buah bilangan. Dan misalkan B-nya ini itu saya ganti jadi B plus C dan C-nya itu jadi D. Jadi saya akan punya A ditambah B plus C plus D. Nah, jadi yang B ini itu jadi B plus C. Sedangkan C-nya itu jadi D. Nah, ini akan sama dengan A ditambah B plus C. Kenapa? Karena B-nya tadi adalah B plus C. Dan ini ditambah dengan D. Kenapa? Karena C-nya tadi saya anggap D. Jadi B-nya itu jadi B plus C. C-nya jadi D. Nah, perhatikan bahwa bentuk terakhir ini itu adalah persis sama dengan menyatakan bahwa 2 itu sama dengan 3. Ya kan? Nah, tuh lihat. Kita lihat 2 sama dengan 3. Di mana B plus C-nya ada di tengah-tengah. Yang ini adalah 2. Yang ini adalah 3. Itu dari P1 juga, teman-teman. Nah, kita bisa lihat juga 3 dengan 4. Ya, teman-teman bisa lihat juga sendiri nanti. 3 dengan 4 itu sama karena melakukan P1, aplikasikan P1 pada B, C, dan D. Jadi teman-teman dapat B plus C plus D sama dengan B plus C plus D. Di mana lalu tambahkan A kedua ruas. Maka teman-teman akan dapat A ditambahkan sisanya B plus C plus D sama dengan A tambah B plus C plus D. Nah, ini itu adalah exactly 3 dan 4. Ya, kalau kita lihat, yang kiri ini 3, yang kanan ini adalah 4. Gitu. Nah, gimana dengan 4 dan 5? 4 dan 5 itu sebenarnya adalah mengaplikasikan P1 pada A, B, dan C plus D. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau teman-teman P1 itu kan ngomonginnya A, B, C ya, tapi C-nya itu diganti jadi C plus D.
Jadi teman-teman akan dapat A ditambah B plus C plus D, yang ini adalah 4, yang keempat nih, itu sama dengan A tambah B dulu, baru ditambahin C plus D. Ya kan? Yang ini B plus C plus D-nya dulu, yang ini A plus B-nya dulu, baru dijumlahkan sama C plus D. Nah, ini yang keempat, yang ini kelima. Gitu, teman-teman. Jadi, karena 1 sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5, kita bisa lihat bahwa A plus B plus C plus D itu tidak ambigu. Tidak ambigu. Jadi kita bisa gunakan notasi ini. Kenapa? Karena tidak relevan teman-teman mau jumlahkan yang mana dulu. Mau B plus C-nya dulu, C plus D-nya dulu, A plus B-nya dulu. Mau kayak gimana pun hasilnya akan sama. Jadi sifat ini sangat mendasar dan sangat penting. Nah, PR selanjutnya sebenarnya adalah untuk memastikan ini berlaku untuk berapapun bilangan yang terlibat. Jadi misalnya gue punya X1, X2, X3, terus sampai Xn, nggak peduli seberapa banyak N, ini juga tidak ambigu. Artinya tidak ambigu. Artinya penempatan dalam kurung itu tidak relevan. Apakah ini bisa dibuktikan? Tentu bisa. Tapi mungkin akan kita jadikan praktis dan mungkin akan gue coba pisah jadi video terpisah gitu ya. Karena ini lumayan advance lah, paling tidak harus belajar tentang induksi matematika dulu untuk bisa membuktikan bahwa untuk sembarang banyaknya bilangan yang terlibat dalam penjumlahan, nggak peduli parentesisnya atau dalam kurungnya itu ada di mana, hasil akan tetap sama aja. Jadi nggak relevan penjumlahan dan dalam kurung. Tapi kalau teman-teman mau coba sendiri, please do so, dan bisa jadi latihan bagus juga untuk bisa nulis bukti matematik. Sekarang kita coba lanjut ke sifat selanjutnya.